Setiap tanggal 25 November, kita kan selalu merayakan Hari Guru Nasional. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik tanggal itu ternyata ada sebuah kisah kepahlawanan yang luar biasa. Cerita tentang perlawanan, persatuan, dan dedikasi yang ikut ngebentuk negara kita ini. Yuk kita bedah ceritanya sama-sama. Jadi, kenapa sih tanggal 25 November ini spesial banget? Kenapa ini lebih dari sekedar tanggal merah atau perayaan biasa? Jawabannya, ini yang seru. Bakal ngebawa kita mundur ke masa lalu, menelusuri jejak perjuangan yang membentuk bukan cuma sebuah profesi, tapi juga jati diri bangsa. Oke, biar kita benar-benar paham, kita akan jalan-jalan lintas waktu. Mulai dari benih pertama perjuangan di tahun 1912, lalu sebuah nama yang berani muncul menantang penjajah di tahun 1932, sampai lahirnya sebuah persatuan raksasa di tahun 1945, dan akhirnya warisan mereka diresmikan di tahun 1994. Nah, uniknya, cerita ini dimulainya itu bukan di ruang kelas yang tenang, tapi justru di tengah-tengah perjuangan yang sengit untuk meraih dua hal, persatuan dan identitas sebagai sebuah bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi begini, di bawah pemerintahan kolonial Belanda, para guru pribumi itu nasibnya, memprihatinkan. Mereka itu didiskriminasi, dipandang sebelah mata, dan kesejahteraannya jauh banget di bawah guru-guru Belanda. Nah, kondisi inilah yang pertama kali menyulut api perlawanan mereka. Dari percikan api itulah mulai tumbuh benih-benih persatuan. Awalnya jujur aja ya, perjuangan mereka itu fokusnya buat perbaikan nasib dan kesejahteraan. Tapi lama-lama mereka sadar, kalau mau nasib berubah, perjuangannya harus lebih besar lagi. Perjuangan untuk jadi bangsa yang merdeka. Dan langkah nyata pertama mereka terwujud di tahun 1912. Lahirlah Persatuan Guru Hindia Belanda, atau disingkat PGHB. Inilah organisasi cikal bakal, wadah pertama bagi para guru buat bersatu dan menyuarakan apa yang mereka rasakan. Nah, disinilah momen yang luar biasa itu terjadi. Coba lihat perubahannya. Di tahun 1932, organisasi ini dengan sangat berani mengubah namanya. Kata Hindia Belanda dicoret, diganti dengan Indonesia. Kelihatannya sepele ya, cuma ganti nama. Tapi ini bukan sekedar ganti nama, ini adalah deklarasi politik, pernyataan sikap nasionalisme yang terang-terangan di depan muka penjajah. Keren banget. Tapi, perjuangan itu nggak selamanya mulus. Mereka akan masuk ke babak yang paling gelap dalam sejarahnya. Mereka terpaksa berjuang diam-diam, dalam bayang-bayang, cuma demi menjaga api pengetahuan tetap menyala di tengah badai pendudukan Jepang. Saat Jepang datang, semuanya seakan-akan gelap. Semua organisasi pergerakan, tanpa kecuali, dilarang keras. Termasuk Persatuan Guru Indonesia. Sekolah-sekolah banyak yang ditutup, semangat kebangsaan kita coba diganti dengan ideologi fasisme mereka. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa mereka padamkan. Seperti kata pepatah ini, semangat mendidik itu nggak akan pernah bisa dipenjara. Jadi, secara sembunyi-sembunyi, di rumah-rumah penduduk, di tempat-tempat terpencil, para guru ini terus mengajar, menjaga bara nasionalisme dan ilmu pengetahuan supaya nggak pernah mati. Sampai akhirnya, fajar yang ditunggu-tunggu pun tiba. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu ibarat angin segar yang meniupkan kembali semangat para guru dan membuka lembaran yang benar-benar baru. Dan coba lihat angka ini, 100 hari. Bukan 100 bulan atau 100 tahun. Hanya dalam 100 hari setelah proklamasi, para guru ini bergerak secepat kilat. Ini nunjukin apa? Ini nunjukin betapa sadarnya mereka kalau kemerdekaan itu harus segera diisi dengan pilar paling penting, pendidikan. Coba bayangin deh. Guru-guru dari seluruh pelosok Nusantara yang beda suku, beda agama, beda latar belakang, mereka semua datang dan kumpul di satu titik, Surakarta. Tepatnya tanggal 25 November 1945, mereka mengadakan Kongres Guru Indonesia. Semua perbedaan dilebur demi satu tujuan yang mulia. Dari kongres inilah lahir Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang kita kenal sampai sekarang. Dan mereka punya 3 tujuan utama yang jadi pilar. Pertama, mempertahankan Republik Indonesia. Kedua, memajukan pendidikan untuk rakyat. Dan ketiga, membela hak-hak para guru. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal guru, ini soal masa depan Indonesia. Perjuangan heroik ini pada akhirnya melahirkan sebuah warisan abadi yang kita rayakan sampai detik ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka. Hampir setengah abad kemudian,
Tepatnya lewat keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 25 November, hari lahirnya PGRI, sebagai Hari Guru Nasional. Ini adalah segel pengakuan resmi dari negara atas perjuangan mereka yang tak ternilai harganya. Jadi, pelajaran paling penting dari semua ini apa? Sejarah ini membuktikan satu hal, guru itu bukan cuma ngajar di kelas. Mereka adalah agen perubahan sekaligus penjaga kedaulatan bangsa. Peran mereka jauh lebih besar dari itu. Warisan besar dari para pahlawan pendidikan ini bisa kita rangkum jadi 3 nilai inti yang mereka pegang teguh: dedikasi, persatuan, dan karakter. Pertama, dedikasi. Buat mereka, mengajar itu bukan sekedar pekerjaan buat cari uang. Ini adalah panggilan jiwa. Sebuah cara untuk mengabdi pada bangsa, bahkan ketika nyawa jadi taruhannya. Kedua, persatuan. Ingat kan, PGRI lahir cuma dalam 100 hari setelah merdeka? Itu bukti paling nyata kalau guru adalah perekat nasionalisme. Mereka bisa menyingkirkan semua perbedaan demi kepentingan negara yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, karakter. Guru itu nggak cuma mentransfer rumus matematika atau tanggal sejarah. Mereka menanamkan moral, budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Inilah akar yang bikin fondasi negara kita jadi kokoh. Maka setiap kita merayakan 25 November, itu adalah pengingat bahwa tugas seorang guru, dari zaman perjuangan sampai era digital sekarang, itu tetap sama. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membangun peradaban bangsa ini, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Gimana caranya kita di zaman sekarang ini bisa menghormati dan melanjutkan semangat para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Jawabannya ada di tindakan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak.